Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin membuat tutorial cara membuat daftar list atau drop-down di Google Sheet atau Spreadsheet. Nah, jadi video ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu tentang cara membuat menu drop-down. Yang kedua yaitu tentang cara membuat kotak centang. Bagi kalian yang masih bingung, saya akan menunjukkan contoh yang telah selesai dibuat. Di sini saya terlebih dahulu menuju ke menu Google Drive. Jadi ini adalah contoh yang telah selesai dibuat untuk menu drop-down yang ini. Jadi bentuk menu drop-down seperti ini. Di sini ada bagiannya, misalnya kita klik hadir, sakit, izin, atau tidak ada keterangan. Jadi di sini kita bisa memilih satu persatu. Seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu kotak centang. Jadi bentuk kotak centang seperti ini. Jadi di sini misalnya kita bisa menghilangkan centangnya. Kita ganti dengan yang lain. Atau lainnya. Seperti ini. Jika tampilan ini kecil, kalian bisa membesarkan lagi ke menu zoom. Ini ya, ini menu zoom. Seperti ini. Jadi kalian bisa mencentang atau menghilangkan centang untuk tiap-tiap sel. Kemudian yang tadi yaitu yang ini. Zoomnya sudah 150. Yang ini. Jadi di sini bisa kalian atur sesuai dengan yang diinginkan. Jadi inilah yang ingin kita buat di tutorial ini. Tentang bagaimana cara membuat menu drop-down dan tentang cara membuat kotak centang di Google Sheet atau Spreadsheet. Untuk membuatnya, langsung saja ke menu yang tadi dibuka, yang ini. Jadi di bagian tutorial. Jadi saya telah membuat tampilan awal untuk video ini. Seperti ini. Jadi di sini saya akan mencoba untuk membuat tutorial dimulai dari bagaimana cara login ke Google Drive. Jadi sebelumnya saya terlebih dahulu logout Google Drive yang telah saya login sebelumnya. Kemudian saya klik hapus akun. Klik ya hapus untuk menghapus akun. Jadi di sini misalnya saya keluar dulu. Saya login kembali. Jadi yang pertama sekali yaitu kita menuju ke menu Google Drive dengan cara ketik drive.google.com. Jadi ini adalah link untuk menuju menu Google Drive dengan cepat. Kalian tekan enter. Nah, di sini dia meminta kita untuk memasukkan akun Google. Jadi di sini kalian bisa memasukkan akun Google kalian. Jika sudah masukkan ini, klik berikutnya. Kemudian isi sandi yang telah kalian buat. Klik berikutnya. Di sini ada keterangan untuk menyimpan password Google atau tidak. Di sini saya pilih tidak. Saya pilih don't save. Kemudian ke folder tutorial. Pilih tutorial. Yang sebelumnya yang ini saya hapus karena tidak digunakan. Sebelum kita lanjut tutorial, terlebih dahulu kita harus menghapus menu drop-down yang telah kita buat sebelumnya. Jadi ini adalah menu drop-down yang telah kita buat sebelumnya. Jadi kita harus menghapusnya. Untuk menghapusnya, kita menuju ke menu data, kemudian klik validasi data. Nah, di sini ada bagian rentang sel. Jadi klik ini. Kemudian kita pilih
rentang selnya. Jadi rentang selnya yaitu dari sini sampai ke sini, yang ini. Dari D3 sampai dengan D12, yang ini. Klik OK. Kemudian klik hapus validasi. Maka akan tampil seperti ini. Setelah menghapus menu drop-down, kemudian kita hapus datanya. Jadi kita blok datanya, kemudian kita tekan delete. Seperti ini. Nah, supaya kotaknya menjadi besar, jadi di sini kita bisa merubah ukuran tampilan di menu yang ini. Jadi, ukuran tampilannya kita perbesar menjadi 150% yang ini. Sekarang kita akan lanjut kembali, yaitu bagaimana cara membuat menu drop-down. Jadi, yang pertama sekali kita lakukan, yaitu kita menuju ke menu data yang ini. Kemudian klik validasi data. Ini. Kemudian yang pertama yaitu rentang sel. Jadi rentang sel yang kita gunakan di sini yaitu dari D3 sampai dengan D12. Jadi kita klik ini, klik ini. Kemudian yaitu kita drag dari D3 sampai dengan D12. Jadi kita hapus dulu yang ini, kita drag dari D3 sampai dengan D12. Seperti ini. Jika sudah selesai, klik OK. Sekarang yaitu kriteria. Jadi kriteria yang kita gunakan di sini yaitu daftar item. Karena yang kita buat yaitu drop down atau daftar list. Kemudian kita masukkan datanya. Yang kita masukkan di sini yaitu misalnya di baris pertama yaitu hadir. Kemudian tanda pemisahnya yaitu tanda koma. Kemudian di baris kedua yaitu sakit. Tanda pemisahnya yaitu koma. Jadi baris ketiga yaitu izin. Kemudian tanda pemisahnya yaitu koma. Kemudian baris keempat yaitu tidak ada keterangan. Jadi kita ketik tidak ada keterangan. Jadi keterangan kita singkat. Di akhirnya tidak perlu kita gunakan tanda koma. Seperti ini. Kemudian di sini ada bagiannya tampilkan daftar drop-down di sel. Jadi kita centang yang ini. Kemudian di sini pada data yang tidak valid, tampilkan peringatan atau tolak masukan. Jadi tergantung dengan selera yang diinginkan. Jadi misalnya kita tidak ingin menginput data apapun selain kata-kata ini, kita pilih tolak masukan. Kalau kita masih memberikan input data yang lain selain yang ini, kita pilih tampilkan peringatan. Nah, di sini dia ada yang centang lagi. Kalau kita centang yang ini, dia akan memberikan keterangan ini ketika adanya data input yang berbeda. Kalau tidak, maka dia tidak ada keterangan apapun ketika memberikan data input yang berbeda. Jika sudah sesuai dengan yang diinginkan, klik simpan yang ini. Nah, sekarang kita bisa mulai mengisi daftar list yang telah kita buat. Misalnya di sini yaitu Adam. Dia ada hadir, klik hadir. Kemudian Idris, dia sakit, pilih sakit. Kemudian Nuh, misalnya dia tidak ada keterangan. Kemudian Ihsan hadir lagi. Kemudian Muhammad, dia izin. Seperti ini, dan seterusnya. Jadi ini adalah tutorial bagaimana cara membuat menu drop-down. Kemudian kita lanjutkan lagi, yaitu bagaimana cara membuat kotak centang. Jadi kotak centang yang dihasilkan di sini, yaitu seperti yang tadi. Seperti ini. Jadi di sini ukuran tampilannya sudah 150%. Sudah bisa dilihat. Kemudian untuk membuat kotak centang yang baru, tentu saja kita harus menghapus kotak centang yang telah kita buat sebelumnya. Untuk menghapus kotak centang yang telah kita buat sebelumnya, kita menuju ke menu data. Kemudian klik validasi data. Kemudian di bagian rentang sel, kita pilih rentang sel yang ingin kita hapus. Jadi di sini yang ingin kita hapus kotak centang dari sel D3 sampai dengan sel D12 yang ini. Jadi kita klik ini. Kemudian kita delete atau kita hapus. Kemudian klik di sini, jangan dilepaskan. Kita bawa sampai dengan sel 12 yang ini. Jika sudah seperti ini, klik OK. Kemudian kriteria di sini kita abaikan. Pada data yang tidak valid kita abaikan, tampilan kita abaikan. Klik hapus validasi. Seperti ini. Jadi sudah tampil seperti ini. Sekarang kita menghapus datanya.
Jadi ini isi datanya. Jadi ini yang kita hapus. Nah, sekarang sudah menjadi sel kosong. Sekarang kita akan mulai untuk membuat kotak centang. Caranya yaitu kita menuju ke menu data, kita pilih validasi data. Kemudian di bagian rentang sel sama seperti tadi, yaitu dari D3 sampai dengan D12. Klik ini, kita hapus D3 sampai dengan D12. Kemudian klik OK. Di bagian kriteria, kita pilih yang lain. Di sini kita pilih yaitu kotak centang yang ini. Klik yang ini. Kemudian di sini ada nilainya, gunakan nilai sel khusus. Jadi di sini misalnya nanti kita hapus, dia akan menjadi nilai yang lain. Misalnya untuk dicentang, dia akan nilainya berubah menjadi hadir. Misalnya untuk tidak dicentang, berubah menjadi tidak hadir. Seperti ini. Kemudian di bagian yang lain yaitu pada data yang tidak valid, di sini sesuai dengan selera yang diinginkan, tampilkan peringatan atau tolak masukan. Kemudian tampilan. Jadi misalnya salah, yaitu di sini akan mengeluarkan keterangan masukan hadir atau tidak hadir. Kita ubah menjadi hanya diisi dengan hadir atau tidak hadir. Seperti ini. Nah, jika sudah sesuai dengan yang diinginkan, klik simpan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mencentang secara random. Di sini, misalnya Adam kita centang, Muhammad kita centang, Farhan kita centang, Idris kita centang, Aulia kita centang. Seperti ini. Jadi sekarang kotak centang telah selesai. Sekarang kita akan mencoba untuk menghapus kotak centang yang telah kita buat. Kita menuju ke menu data, kemudian klik validasi data. Kemudian yang ini pilih rentang data. Jadi rentang datanya yaitu dari sini sampai dengan ke sini. Ini kita hapus. Kita klik ini sampai dengan ke bawah. Dari D3 sampai dengan D12. Klik OK. Nah, kemudian klik hapus validasi seperti ini. Maka dia akan tampil keterangan yang telah kita isi tadi. Untuk centang, keterangan hadir. Untuk tidak centang, keterangan tidak hadir. Seperti ini. Jadi itulah tutorial bagaimana cara membuat daftar list atau drop-down di Google Sheet atau Spreadsheet. Di mana video ini terdiri dari dua buah tutorial. Yang pertama yaitu cara membuat menu drop-down dan yang kedua yaitu cara membuat kotak centang. Jadi misalnya kalian memiliki masalah mengenai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.